Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Omar Madafkia dengan NIM B111230173. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang bab 3, yaitu estimasi permintaan. Untuk memenuhi tugas matkul ekonomi manajerial dengan dosen pengampu Bu Ayu Nurafni SMMM. Pengertian estimasi atau penaksiran permintaan adalah proses menemukan nilai-nilai koefisien atau parameter dari fungsi permintaan masa kini atau current values terhadap suatu produk, di mana fungsi permintaan adalah fungsi dari variabel-variabel harga, iklan, pendapatan konsumen, tren, dan variabel-variabel lain yang mempengaruhi tingkat permintaan. Rumusnya yaitu Q sama dengan A tambah B1P ditambah B2A ditambah B3Y ditambah B4P hingga tambah Bn kecil dan N besar. Dari persamaan di atas, estimasi permintaan mencoba mencari nilai koefisien B1, B2, B3, B4 hingga sampai Bn yang merupakan nilai koefisien atau parameter pengaruh dari masing-masing variabel terhadap jumlah yang diminta konsumen. Koefisien ini menjadi kunci bagi pembuatan keputusan manajerial. Bagi para manajerial, produksi estimasi atau perkiraan secara kuantitatif permintaan terhadap suatu produk penting untuk diketahui karena berhubungan dengan beberapa banyak produk yang akan diproduksi. Jika estimasi permintaan produksi dilakukan, maka dapat ditentukan estimasi mengenai jumlah anggaran yang harus disediakan oleh bagian keuangan perusahaan. Kemudian ada metode estimasi permintaan. Estimasi permintaan merupakan kegiatan memperkirakan jumlah permintaan konsumen terhadap barang atau jasa, di mana yang akan datang berdasarkan data atau keadaan masa lalu dan saat ini. Terdapat beragam cara estimasi permintaan yang dapat kita kelompokkan ke dalam dua metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung yaitu metode menaksir permintaan dengan melibatkan langsung konsumen melalui wawancara dan survei pasar, simulasi atau eksperimen pasar terkendali. Yang pertama ada customer survey, suatu metode yang digunakan untuk mengetahui sikap dan persepsi para pelanggan dengan cara wawancara secara langsung atau memberikan kuesioner yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Survei pelanggan atau customer survey melibatkan sejumlah sampel konsumen tentang bagaimana mereka akan beraksi terhadap perubahan tertentu dalam harga suatu komoditas, pendapatan harga komoditas yang berhubungan, pengeluaran iklan, insentif kredit, dan determinan yang lainnya. Survei ini dapat dilakukan dengan mencegat dan menanyai orang-orang pada suatu pusat pembelanjaan atau dengan menyusun daftar pertanyaan kuesioner. Di sini ada kelemahan dari metode ini, antara lain biaya relatif mahal atau besar dan hasil survei tidak realistis karena konsumen tidak memberikan jawaban yang akurat atau ditutupi kekurangan mereka. Yang kedua ada metode observasi, suatu metode yang digunakan untuk mengetahui perilaku konsumen atau pelanggan dengan cara pengamatan yang dilakukan oleh salesman atau ditugaskan oleh manajer perusahaan. Penelitian observasi pengumpulan informasi tentang preferensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan produk. Metode ini mempunyai kelemahan, yaitu adalah hasil dari sering kali tidak memberikan gambaran yang objektif dari konsumen, tapi gambaran justru subjektif dari salesman. Yang ketiga ada klinik konsumen. Pendekatan yang lainnya terhadap estimasi permintaan adalah klinik konsumen atau consumer clinics. Ini merupakan eksperimen laboratorium di mana sejumlah partisipan diberikan sejumlah uang tertentu dan diminta untuk membelanjakannya
dalam suatu toko simulasi dan melihat bagaimana mereka memberikan reaksi terhadap perubahan dan dalam harga komoditas, pengemasan produk, pemajangan harga produk pesaing, dan faktor lainnya mempengaruhi permintaan. Yang keempat ada metode market experiment. Suatu cara untuk membuat estimasi permintaan dengan melakukan uji coba dapat segmen pasar tertentu. Uji coba ini dilakukan dengan memberikan perlakuan tertentu terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Tidak seperti klinik konsumen yang dijalankan dalam suatu laboratorium eksperimen yang ketat, eksperimen pasar atau market eksperimen diadakan di pasar yang sesungguhnya. Dan terdapat banyak cara untuk melakukan eksperimen ini. Keunggulan dari eksperimen pasar adalah bahwa mereka dapat dilakukan dalam skala besar untuk lebih meyakinkan mengenai keabsahan dari hasilnya, dan bahwa konsumen tidak sadar bahwa mereka merupakan bagian dari suatu eksperimen. Eksperimen ini juga mempunyai beberapa kekurangan. Salah satunya adalah bahwa dalam rangka menjaga biaya tetap rendah. Salah satu metodenya adalah dengan memilih beberapa pasar dengan karakteristik sosioekonomi yang mirip dan mengubah harga komoditas di dalam beberapa toko atau pasar, mengubah bungkus di pasar atau toko yang lain, serta mengubah jumlah dan tipe promosi di pasar atau toko yang lainnya. Kemudian mereka merespon atau pembelian yang dilakukan oleh konsumen di beberapa pasar tersebut. Kemudian ada metode yang tidak langsung. Metode ini menaksirkan permintaan dengan menggunakan data-data sekunder yang telah dikumpulkan dan kemudian dilakukan upaya menemukan hubungan statistik antara variabel dependen dan variabel independen. Estimasi permintaan produk dari konsumen dapat dihitung dengan dua cara, yaitu yang pertama ada estimasi tren. Estimasi permintaan produk dari konsumen dapat dilakukan dengan metode tren. Tren sangat berhubungan dengan karakter data yang digunakan, sebab karakter data dapat menentukan model tren yang akan dipergunakan untuk menghitung estimasi kualitas permintaan. Di samping itu, estimasi tren berkaitan dengan waktu atau bersifat time series. Yang kedua, ada tren linear. Estimasi permintaan produk dengan tren linear yang akan lebih tepat jika datanya memiliki karakter cenderung meningkat atau cenderung menurun. Penulisan rumus estimasi linear yaitu Y sama dengan A tambah BX. Perhitungan estimasi dengan tren linear atau garis lurus terbagi menjadi 3 metode, yaitu ada metode dengan tangan bebas atau freehand method. Perhitungan estimasi kuantitatif permintaan produk dengan metode ini pada umumnya dilakukan oleh pengambilan keputusan yang memiliki keahlian, pengalaman luas, keterampilan, dan intuisi yang tinggi sehingga tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang karena memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Ini ada kasus metode tentang tangan bebas. Data penjualan sepeda motor merek X per bulan selama 1 semester sebagai berikut dengan unit 100 unit. Pada bulan Januari penjualan merek itu motor X yaitu 23, pada Februari penjualan 20, pada Maret penjualan 21, pada April penjualan 24, pada bulan Mei penjualan 25, pada bulan Juni penjualan 26. Untuk estimasi penjualan pada bulan Juli sampai Agustus sampai dengan Desember dapat dilakukan metode dengan tangan bebas sebagai gambar berikut. Bisa dilihat di sini ada estimasi penjualan, garis estimasi S1
memprediksi volume penjualan sepeda motor bulan Juli sebanyak 2.800 unit, sedangkan estimasi 2 bulan yang sama 3.000 unit untuk bulan Agustus. Estimasi S1 memprediksi volume penjualan harga sebanyak 2.900 unit dan estimasi 2 atau E2 sebanyak 3.700 unit. Seorang estimator atau pengambilan keputusan dengan kemampuan dapat membuat garis estimasi lebih dari 2 garis dengan tingkat kemiringan garis berbeda. Hal ini tergantung tingkat optimis si pengambil keputusan, di mana garis estimasi yang semakin tegak menunjukkan tingkat optimis dan tingkat risiko yang tinggi. Namun prediksi volume penjualan semakin besar pula. Jadi metode tangan bebas merupakan metode estimasi yang bersifat subjektif faktual. Yang kedua ada metode setengah rata-rata. Estimasi metode setengah rata-rata atau semi-average method merupakan metode estimasi kuantitatif yang objektif. Menurut data, rumus estimasi metode setengah rata-rata sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. Untuk menentukan nilai A dan B dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. A1N1 sama dengan sigma Y1 atau A2N2 sama dengan sigma Y2N. Sedangkan B sama dengan A2 min A1. Sebelum menentukan nilai A dan B, data yang ada dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok Y1 dan kelompok Y2, dan kemudian dicari rata-ratanya A1 dan A2. Hasil persamaan estimasi metode ini ada 2 persamaan. Hal ini karena ada 2 konstanta atau nilai A1 dan A2 yang diperoleh dari kelompok data Y1 dan kelompok Y2. Ketika menggunakan nilai A1 atau A2, besar koefisien garis tidak mengalami perubahan atau penentuan titik origin atau titik pusat yang akan mempengaruhi nilai skala waktu X. Misal, tingkat inflasi secara nasional setiap tahun selama 5 tahun terakhir diketahui sebagai berikut. Pada tahun 2004 inflasinya 8,7%. Terus kemudian 2005 inflasinya 9,1%, 2006 9,8%, 2007 9,5%, 2008 11,1%. 2009 ini kita akan cari. Untuk membuat estimasi tingkat inflasi tahun 2009 secara nasional dapat diketahui sebagai berikut. Data dikelompokkan menjadi 2, yaitu Y1 dan Y2. Kelompok Y1 meliputi 8,7%, 9,1%, dan 9,8%. Sedangkan kelompok Y2 meliputi 9,8%, 9,5%, dan 11,5%. Khusus data inflasi tahun 2006 dipakai untuk 2 kelompok karena datanya ganjil. A1N1 sama dengan sigma Y1 sama dengan 8,7% ditambah 9,1% ditambah 9,8% dibagi 3 sama dengan 27,6% dibagi 3 sama dengan 9,2%. A2N2 sama dengan total Y2 sama dengan 9,8% ditambah 9,5% ditambah 11,1% dibagi 3 sama dengan 10,13%. BN sama dengan A2 min A1 sama dengan 10,13% dikurangi 9,2% dibagi 3 sama dengan 0,31%. Dengan menghilangkan data persen, kita dapat membuat persamaan estimasi metode setengah rata-rata sebagai berikut. Persamaan 1, Y1 sama dengan 9,2 ditambah 0,31 X1. Persamaan 2, Y2 sama dengan 10,13 ditambah 0,31 X2.
Kedua persamaan di atas dalam menghitung estimasi tingkat inflasi nasional tahun 2009 terletak pada nilai skala waktu yang berpusat pada kelompok Y1 dan Y2. Nilai skala waktu kelompok Y1 berada di tahun 2005 dengan X1 sama dengan 0 dan kelompok Y2 ada di tahun 2007 atau X2 sama dengan 0. Penentuan pusat nilai skala waktu dipilih dari data yang paling tengah masing-masing kelompok data. Estimasi tingkat inflasi nasional tahun 2009 dihitung sebagai berikut. Persamaan 1 Y1 tahun 2009 sama dengan 9,2 ditambah 0,31 X1 di mana X 2009 sama dengan 4. X2 ditambah 0,31 dikali 4. 9,2 ditambah 1,24 sama dengan 10,44%. Persamaan 2 Y2 2000 kali 2009. 10,13 ditambah 0,31 X2 di mana X 2009 sama dengan 2. 10,13 ditambah 0,31 dikali 2. 10,13 ditambah 0,62 sama dengan 10,75%. Perbedaan estimasi disebabkan penggunaan sebuah data untuk dua kelompok Y1 dan Y2 di mana sebenarnya hasil estimasi adalah sama. Yang ketiga ada metode kuadrat terkecil. Metode ini pengembangan dari metode setengah rata-rata. Perbedaannya ada pada nilai skala waktu X yang mengharuskan jumlah nilai skala waktu semua data adalah 0, di mana data tidak dikelompokkan menjadi dua bagian sehingga perhitungan nilai A dan B juga berbeda. Rumus metode kuadrat terkecil atau least square method sama dengan OLS, yaitu Y sama dengan A ditambah BX dan total X sama dengan 0, mana total Y sama dengan AN ditambah B sigma X. Sigma Y sama dengan AN ditambah B dikali 0. Sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X2. Sigma XY sama dengan A dikali 0 ditambah B sigma X2. Dengan menggunakan tabel tingkat inflasi nasional sebelumnya, kita estimasi tingkat inflasi yang akan terjadi pada tahun 2009. Perhitungannya yaitu A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 48,2 dibagi 5 sama dengan 9,64. B sama dengan sigma XY dibagi sigma X2 sama dengan 5,2 dibagi 10 sama dengan 0,52. Jadi persamaannya Y sama dengan 9,64 dan 0,52 X. Maka estimasi tingkat inflasi nasional tahun 2009 yaitu Y 2009 sama dengan 9,64 ditambah 0,52 dikali 3 sama dengan 9,64 ditambah 1,56 sama dengan 11,2. Yang kedua ada tren non-linear. Tren non-linear merupakan estimasi garis lengkung karena menggunakan data yang punya sifat fluktuatif dengan perbedaan cukup signifikan dan perbedaan besar kecil data cenderung acak, yaitu kadang data naik turun tidak teratur dan atau naik turun drastis. A. Tren parabola. Tren parabola lebih sesuai digunakan ketika data naik turun tidak teratur dan tidak drastis. Hasil estimasi tren ini terjadi smoothing estimasi terhadap perbedaan data teratur dan tidak drastis. Rumus tren parabola sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX ditambah CX2. Persamaan 1.
Total Y sama dengan AN ditambah B dikali total X. C dikali total X2 dimana sigma X sama dengan 0. Total Y sama dengan AN ditambah B dikali 0 ditambah C total X2. Total Y sama dengan AN ditambah C dikali total X2. Persamaan 2. Total XY sama dengan A dikali total X ditambah B dikali total X2 ditambah C dikali total X3 dimana total X3 sama dengan 0. Total XY sama dengan A dikali 0 ditambah B dikali total X2 ditambah C dikali 0. Total XY sama dengan AN ditambah C dikali total X2. Persamaan 3 sama dengan total X2 Y sama dengan A dikali total X2 ditambah B dikali total X3 ditambah C dikali total X4 dimana total X3 sama dengan 0. Total X2 Y sama dengan A dikali total X2 ditambah B dikali 0 tambah C dikali total X4. Total X2 Y sama dengan A dikali total X2 ditambah C dikali total X4. Contohnya, selama 6 bulan terakhir permintaan sepeda motor merek A di daerah tertentu mengalami perbedaan sebagai berikut. Bulan 1 yaitu 2,3 unit, bulan 2 3,03 unit, 3 2,8 unit, 4 3,1 unit, 5 3,4 unit, 6 3 unit. Dengan estimasi tren parabola, kita tentukan besar estimasi bulan ke-7 sebagai berikut. Perhitungan B sama dengan total XY dibagi total X2 sama dengan 2,50 dibagi 17,50 sama dengan 0,14. Total Y sama dengan AN ditambah C dikali total X2 17,6 sama dengan 6A ditambah 17,50C. Total X2Y sama dengan A total X2 ditambah C total X4 yaitu 49 sama dengan 17,50 ditambah 88,375C. Kita cari nilai A dan C dengan cara estimasi eliminasi kedua persamaan di atas sebagai berikut. 17,6 sama dengan 6A ditambah 17,50C dalam kurung dikali 17,50. 49 sama dengan 17,50 ditambah 88,375C dikali X6. 308 sama dengan 105A ditambah 306,25C. 294 sama dengan 105A ditambah 530,25C. 14 sama dengan hasilnya sama dengan 14 sama dengan 0 dikurang 224C. Dipindah ruaskan yaitu C sama dengan 14 dibagi min 224C sama dengan min 0,0625. Jadi nilai A sama dengan 17,6 sama dengan 6A ditambah 17,50C. 17,6 sama dengan 6A ditambah 17,50 dikali min 0,0625. 17,6 sama dengan 17,6 sama dengan 6A dikurang 1,09375. 6A sama dengan 17,6 ditambah 1,09375. 6A sama dengan 18,69375. A yaitu 6 pindah ruas jadi 18,69375 dibagi 6. Hasilnya A sama dengan 3,11
5625, sehingga persamaan tren parabolanya Y sama dengan A tambah BX ditambah CX2. Y sama dengan 3,099 ditambah 0,14X dikurang 0,0625X2. Estimasi permintaan sepeda motor merek A bulan ke-7 adalah Y sama dengan 3,099 ditambah 0,14X dikurang 0,0625X2. Y sama dengan 3,99 ditambah 0,14 dikali 3,5 dikurang 0,0625X2 dikali 3,5 kali 2. Y sama dengan 3,099 ditambah 0,49 dikurang 0,765625, yaitu Y sama dengan 2,823375 atau 2,823 unit sampai dengan 2,824 unit sesuai tabel di sini. Yang kedua ada tren eksponensial dan logaritma. Estimasi tren eksponensial dan logaritma lebih sesuai data naik, turun, atau tidak teratur dan bersifat drastis. Rumus tren eksponensial Y sama dengan ABX. Rumus tren logaritma log Y sama dengan log A tambah X log B. Yang kedua adalah estimasi analisis regresi. Metode regresi adalah metode statistik untuk mencari besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas antara lain harga barang tersebut dan barang lain, pendapatan konsumen, selera konsumen, dan lain-lain. Variabel terikatnya adalah permintaan atas barang atau jasa itu sendiri. Yang pertama ada pengenalan terhadap analisis regresi. Untuk memperkenalkan analisis regresi, katakanlah seorang manajer yang ingin menentukan hubungan antara pengeluaran biaya iklan perusahaan dengan pendapatan penjualannya. Manajer ingin menguji hipotesis yang mengatakan bahwa semakin tinggi biaya untuk iklan, maka akan semakin tinggi pula penerimaan penjualan dan seterusnya. Bila kita menggunakan satu variabel independen, berarti kita menggunakan analisa regresi sederhana. Bila menggunakan lebih dari satu variabel independen, berarti kita menggunakan analisis regresi berganda. Yang pertama ada estimasi analisis sederhana. Estimasi ini hanya melibatkan satu variabel bebas dan variabel terikat dan mempunyai sifat linear, sehingga nilai estimasi cenderung meningkat atau menurun seperti membentuk garis lurus. Hubungan linear antara penerimaan penjualan Y dengan pengeluaran X dalam bentuk persamaan Y sama dengan AB, A tambah BX, di mana yang pertama A yaitu adalah titik potong vertikal dari estimasi hubungan linear dan memberikan nilai Y pada saat X sama dengan 0, sementara ya B sama dengan merupakan kemiringan dari garis itu dan memberikan estimasi kenaikan Y yang mengakibatkan peningkatan setiap unit dari X. Dan nilai B dan A dapat dihitung dengan rumus B sama dengan N total XY dikurang total X dan total Y dibagi N total X kuadrat dikurang dalam kurung total X kuadrat, dan A sama dengan Y dikurang BX. Sekian pemaparan materi saya tentang bab 3 ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan yang tidak jelas. Saya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.